Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, kita teruskan pengajian kita tentang Ibadur Rahman yang dari awal suratnya surat 25 ayat 63, 64, 65, 66. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ini adalah ayat 67. Yang 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahul azabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kata Allah, Ibadur Rahman, Allah yang disayangi oleh Allah itu yang pertama tadi, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, berarti dia tidak sombong. Apabila ada orang jahil menyapa mereka, dia selalu mengucapkan kata-kata mengandung keselamatan. Yang kedua, dia orang yang apabila melalui malam hari dia berdoa, dia tahajud. Yang keempat, dia berdoa minta dijauhkan dari azab neraka. Yang kelima, apabila dia mendapatkan rezeki, dia mengeluarkannya tidak terlalu kikir dan tidak terlalu pemboros. Dia diambil di tengah-tengahnya dari yang demikian. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam ini ada 3. 6A, orang yang tidak mempersekutukan Allah. Nah, ini berarti orang yang musyrik. Dia tidak musyrik, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah berhala, tidak menyembah kayu, tidak menyembah kuburan, tidak tarak. Tahu tarak? Tarak itu orang minta nomor sama jin. Ada pohon besar tidur di bawahnya, ada batu yang besar tidur di bawahnya, minta sama jin. Itu musyrik, syirik, musyrik, bahaya itu. Yang kedua, 6A, 6B. 6B-nya orang yang syirik memecah belah agama, orang yang tidak memecah belah agama. Ada tuh di suratnya 30 Ar-Rum ayatnya 32. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, kalau orang yang 3 ini, yang pertama itu orang yang musyrik itu syiriknya 3. Nah, ini syiriknya 3 ini. Kemudian orang musyrik yang ketiga ini syirik yang pertanyaan A. Yang B tadi orang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksudnya dia membunuh bukan membunuh karena orang itu bersalah. Yang ketiga berzina. Nah, ini ketiga-tiganya ini adalah dosa yang sangat besar. Dilipat gandakan oleh Allah dosanya.
Siapa yang melakukan yang tiga ini akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya, mendapatkan azab yang pedih. Tetapi kata Allah, inilah Allah itu Rahman dan Rahim, kecuali hamba Allah yang bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia minta ampun kepada Allah, tidak mengulangi lagi, meskipun dia dosanya sudah besar, pasti akan Allah ampuni. Kalau kita ingat sejarah, sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab itu dosa apa yang belum dikerjain? Musyrik? Iya. Membunuh? Sudah banyak yang dibunuh. Bahkan anak kandungnya sendiri yang perempuan dikubur hidup-hidupnya. Berzina juga iya. Dia seorang jawara di padang pasir. Dikasih gelar singa padang pasir. Tetapi karena dia sudah mendapatkan petunjuk hidayah Al-Quran, dia masuk Islam, maka dia taubat, iman, amal soleh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Oleh karena itu makanya, coba kalau kita lihat yang mana, janganlah kamu berputus asa, sebab tidak ada dosa yang tidak diampuni. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Suratnya 39 ayatnya, kita lihat surat 39 ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha mengampuni dosa-dosamu semuanya. Semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Oleh karena itu makanya kita nggak usah putus asa. Kalau iya dulunya dia musyrik, dulunya dia pernah membunuh, dulunya dia pernah zina, tapi dia taubat, iman, amal soleh, insya Allah dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dihapuskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah kesalahannya, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini makanya kalau kita ingin diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, kita harus banyaklah bertaubat. Taubat itu apa? Taubatnya taubat nasuha. Taubat nasuha itu dia berjanji dia tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatan, dan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah ini taubat nasuha. Oleh karena itu makanya kalau kita sudah pernah melakukan, gak usah bersedih, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ini, insya Allah akan Allah ampuni. Nah ini ketika ini kita ini masih punya kesempatan, masih punya waktu, mumpung kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kalau kita ingin memperbaiki diri, paling kurang kita 3 amalan dulu. 3 amalan yang kita amalkan sebelumnya, insya Allah nanti kita akan menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu 3 amalannya? Suratnya 35, surat Fatir, ayatnya 29-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Jadi kata Allah, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, 3 amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitab Allah, baca Quran, baca Al-Qurannya, baca artinya.
Kalau kita cuma baca Al-Quran saja, kita cuma sekedar dapat pahala, tapi belum dapat ilmu. Kalau kita baca artinya, kita dapat ilmu, tapi baru dapat pahala, dapat ilmu. Nah, kita amalkan. Kalau kita amalkan, baru petunjuk hidayah Allah datang kepada kita. Makanya ngaji itu harus reading, translation, understanding the meaning, doing, implementation. Baca artinya, pahami, hayati, amalkan, dan sharing. Sharing itu share kepada yang lain, kita ajak saudara kita yang lain. Jangan kita saja masuk Islam, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi saudara kita juga harapan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Paling kurang tadi salat yang 5 waktu sehari semalam. Kalau bahasa Inggrisnya sedino sewengi. Apa itu sedino sewengi? Sehari semalam salat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Syukur-syukur kalau dia bisa ditambah dengan salat tahajud, sunat qobliyah ba'diyah, sunat dua, dan sunat yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila dapat rezeki, dia infakannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dapat rezeki keluar, terima kasih tadi, banyak terima, banyak ngasih, sedikit terima, sedikit ngasih, tidak terima, tetap ngasih. Jadi ini namanya infak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh untuk syiar, tapi bukan yang mengharap kalau ini kita infak 500.000, ada panitia masjid, ini saya infak 500.000, atas nama siapa Pak? Hamba Allah. Nggak usah disebut namanya hamba Allah saja. Giliran besok pas kita sholat Jumat diumumkan infak terkumpul hari Jumat tanggal sekian bulan sekian berjumlah sekian, dari A sekian, dari B sekian, dari hamba Allah sekian. Nah, kita colek-colek teman kita di sebelah, tahu nggak yang hamba Allah tadi? Nggak tahu. Yang tadi yang 500.000 dari hamba Allah tadi, tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu jangan seperti itu namanya riya. Tapi kalau kita terang-terangan untuk syiar, mengajak yang lain, itu boleh. Kalau kita hanya riya, nanti menghapus amal. Di mana menghapus amal? Suratnya 2 ayat 264. Surat 264 ini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Maka kalau orang yang menyebut-nyebutnya atau menyakitkan perasaan si penerima, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, disiram oleh hujan lebat, maka dia tidak bertanah lagi, dia bersih, tidak dapat menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Oleh karena itu makanya ini infak tadi, 3 tadi amalan kalau kita ingin menjadi hamba Allah, ibadur rahman, yang kalau tadi yang terakhir tadi adalah yang keenam, dia ini orang yang telah banyak berbuat dosa. Kalau dia taubat, ya udah paling kurang 3 ini tadi. Tapi kalau diteruskan sampai kapan? Jangan sampai terlambat taubatnya, jangan sampai terlambat. Kembalilah kepada Tuhanmu, jangan sampai terlambat sebelum azab datang terjadi pada dirinya dengan secara tiba-tiba. Mudah-mudahan yang terakhir ini adalah salah satu ilmu yang insya Allah akan kita pelajari semuanya di dalam Al-Quran. Suratnya Ibadur Rahman 25 ayat 63 sampai 71. Insya Allah kita termasuk menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari saya sendiri saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.